di tanah yang tak jauh dari jejak kejayaan Kesultanan Banten. Sebuah mega proyek raksasa tengah dibangun, bukan hanya kawasan industri, tapi juga perumahan elit, perkantoran, pariwisata, bahkan pusat hiburan. Pertanyaannya, apakah warisan leluhur ini akan tetap terjaga, atau justru tergadai, hingga anak cucu kita kelak menjadi budak di tanah sendiri? Mega proyek sawah luhur sejak awal digadang-gadang sebagai kawasan industri modern. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Pembangunan dilakukan tanpa izin resmi, dengan rencana besar yang jauh melampaui sekadar kawasan industri. Isu keterkaitan dengan PIK 2 pun mencuat. Apakah bantuan CSR yang mengalir ke kota Serang hanyalah pintu masuk untuk menguasai lahan rakyat, atau ada skema tersembunyi yang lebih besar di baliknya? Nama-nama politik ikut menyeruak. Selain dugaan keterlibatan wali kota Serang, ada pula mantan ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang, Pujianto. Pujianto dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendukung penuh Budi Rustandi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Serang. Pertanyaannya, apakah ada kesepakatan politik antara pendukung dan yang didukung? Apakah proyek sawah luhur ini merupakan bentuk balas jasa kekuasaan? Di lapangan, pembangunan tanpa izin disebut-sebut dijalankan oleh orang dekat wali kota, ketua barisan Budi Rustandi. Apakah semua ini kebetulan, atau ada jaringan politik yang bekerja rapat demi keuntungan kelompok tertentu? Yang membuat persoalan ini semakin sensitif adalah lokasinya. Sawah luhur berdiri berdekatan dengan kawasan bersejarah Kesultanan Banten, sebuah simbol kejayaan peradaban Islam di Nusantara. Warisan ini bukan sekadar bangunan tua, ia adalah identitas, marwah, dan harga diri masyarakat Banten. Jika tanah leluhur pun dikuasai asing lewat proyek-proyek rakus lahan seperti ini, bagaimana nasib anak cucu kita kelak? Mega proyek sawah luhur bukan sekadar soal pembangunan. Ia adalah pertaruhan antara kepentingan rakyat dengan kerakusan kekuasaan. Dan pertanyaan besar pun menggema, apakah kita akan menjadi tuan di negeri sendiri, atau membiarkan anak cucu kita kelak hidup sebagai budak di tanah kelahiran mereka sendiri?